firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ibrani 12 ayat ke-15. Ibrani 12 ayat ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Amin. Jadi Alkitab katakan, kalau kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita yang pertama, bahwasanya kebencian itu menyiksa dan menghancurkan. Saya pernah baca buku, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang luar biasa pengisnya. Ada seorang pembunuh yang luar biasa sadis yang bernama Hitler. Hitler kita tahu ketua pimpinan Nazi. Jadi saya pernah baca buku bagaimana Hitler membangun sebuah kamp konsentrasi di kota Auschwitz di daerah Polandia. Jadi dia bangun kamp konsentrasi di situ, dia bangun gedung yang besar di Polandia, tepatnya di kota Auschwitz. Jadi pada saat itu semua orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Timur dibawa oleh kereta ke kamp Polandia itu, dibawa ke kamp konsentrasi itu. Semua orang-orang Polandia, semua orang Yahudi yang ada di Eropa Timur dibawa oleh kereta ke situ. Mereka dijanjiin akan diberikan baju yang bagus, mereka dijanjiin akan dikasih makanan yang enak, mereka dijanjiin akan diberikan yang baik-baik di Polandia itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sudah selesai digunting rambutnya, bajunya diganti. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ketika saya baca di situ, masih ada foto rambut orang-orang Yahudi, baju yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. 1 juta orang Yahudi dibantai di situ. 1 juta orang Yahudi mati di kamp konsentrasi itu. Ketika dia dijadikan dikasih makan enak, dimasukin semua ke dalam ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu dikasih gas beracun. Hitler yang melakukan itu, ketua partai Nazi. 1 juta orang Yahudi mati di situ. Bahkan sejarah mencatat 6 juta orang Yahudi mati oleh Hitler. 6 juta orang yang mati dibantai oleh Hitler. Ya kan, 1,5 juta lainnya itu adalah anak-anak. Bayangkan apa yang terjadi? Karena Hitler menyimpan kebencian, Hitler menyimpan dendam yang begitu sangat di dalam hatinya. Ketika dia kecil menjadi anak yang sangat miskin. Bagaimana dia lihat mamanya dipukuli oleh papanya yang orang Yahudi, mamanya selalu diperlakukan jahat oleh papanya yang orang Yahudi. Dan ketika dia belanja ke warung orang Yahudi di Jerman pada saat itu, dia duitnya kurang. Orang itu bilang, orang miskin, jangan pernah belanja lagi kemari. Wah, dia simpan dendam itu, dia simpan sakit hati itu, bahkan sampai dia besar, dia menjadi pemimpin yang bengis. Amin. Belajar. Saya katakan sekali lagi bahwasanya kebencian akan sangat menyakiti dan menyiksa kehidupan kita. Singkirkan kebencian itu. Belajar, saya mau seperti Tuhan Yesus. Saya tidak lagi menyimpan kebencian, saya lagi tidak menyimpan rasa sakit hati. Saya tidak mau lagi menyimpan dendam, karena dendam menyakiti hati saya. Karena kebencian membuat saya terluka, karena kebencian membuat saya tidak bisa melangkah jauh ke depan. Amin. Belajar, ampuni orang yang sudah melukai hati kita. Memang nggak mudah, tapi hari ini kita belajar caranya. Penuhkan hidup kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwasanya kebencian merugikan kita, kebencian mengecewakan kita, dan kebencian membuat hati kita terluka. Kita mau belajar lewat seekor lobak. Bagaimana seekor lobak? Ketika kita diantuk, mungkin hidung kita diantuk, mungkin hidung kita merasa sakit, bengkak sedikit. Tapi bagaimana dengan lebahnya? Lebahnya pasti mati. Jangan seperti lebah, dia balas yang jahat dengan yang jahat, akhirnya kita mati. Belajar seperti Kristus, membalas yang jahat dengan yang baik. Ini satu hal yang luar biasa. Berapa banyak orang mati secara rohani karena kebencian. Gelap tidak bisa dibalas dengan gelap. Gelap harus kita balas dengan terang. Amin. Karena hanya teranglah yang dapat mengusir kegelapan. Jadi kalau kita balas kebencian dengan kebencian, tidak akan pernah ada habisnya. Tapi balas kebencian dengan yang namanya sukacita. Balas kebencian dengan yang namanya rangkulan kasih. Balas kebencian dengan yang namanya ucapan syukur. Balas kebencian orang-orang yang sudah menyakiti hati kita dengan doa dan berkat di mereka. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi yang pertama apa? Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kebencian itu menyiksa dan menghancurkan. Yang kedua, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dia akan mengajarkan kita dan akan mengingatkan kita untuk satu hal lagi. Roh Kudus akan mengingatkan kita hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian.
kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Jadi saya orang Kristen tapi kok hati saya nggak punya kasih. Mulai hari ini bercermin. Kristus yang mana yang kita sembah? Apa Kristus yang dari jonggol yang kita sembah? Belajar. Kristus orang Nazaret itu yang kita sembah. Amin. Kristus orang yang luar biasa itu yang kita sembah. Pribadi anak Allah yang hidup itu yang kita sembah. Oke, bukan Kristus pemain bola yang kita sembah, tapi Kristus yang turun dari surga memberkati kita. Ini dia. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia akan mengingatkan kita hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Kita buka dalam Roma 12. Kita akan baca firman Tuhan hari ini dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Karena itu apabila beberapa Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterusnya lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Satu hal yang luar biasa. Roh Kudus akan mengingatkan kita ada kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Nah, kita katakan tadi bahwa saya membalas adalah hak Tuhan. Bagian kita bagaimana? Bagian kita cuma